transportasi, uang kuliah, dan kebutuhan akademik lainnya. Yang ketiga, lembaga kampus bersama Kemendikbudristek dapat melakukan pendampingan akademik rutin kepada penerima beasiswa seperti mentoring atau bimbingan motivasi. Yang keempat, membentuk forum mahasiswa penerima KIP kuliah sebagai wadah berbagi pengalaman strategi belajar dan peningkatan prestasi. Daftar pencarian istilah yang dapat saya kutip dari jurnal ini adalah yang pertama, mengintegritaskan, yaitu yang artinya menggabungkan atau menyatukan. Yang kedua, literasi finansial, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan yang bijaksana demi mencapai kesejahteraan finansial. Yang ketiga itu ada korelasional, yaitu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang keempat, kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penggunaan data numerik atau angka untuk mengukur, menganalisis, dan menguji hipotesis secara objektif. Yang kelima, variabel, yaitu karakteristik atau faktor apapun yang dapat diukur, dihitung, atau diubah nilainya. Lanjut, jurnal yang kedua, yaitu memiliki judul Analisis Beasiswa KIP Kuliah dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan. Nama penulis jurnal ini yaitu Mika Starminza, Graciela BR Sendiri, Vidya Wardana, Melody Sitoms, dan Nur Sakinah. Jurnal ini dikutip dari Jurnal Pendidikan dan Pemikiran yang terbit pada tahun 2023. Yang identifikasi masalah yang dapat saya ambil yang pertama, beberapa mahasiswa belum sepenuhnya mampu menggunakan dana beasiswa secara bijak untuk kebutuhan akademik. Yang kedua, tantangan atau hambatan internal, yaitu yang mencakup kurangnya rasa percaya diri, motivasi menurun, serta kesulitan dalam memanajemen waktu belajar. Yang ketiga, tidak semua mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah mengalami peningkatan motivasi belajar yang sama. Sebagian mahasiswa merasa termotivasi dan bersemangat, sementara yang lain justru merasa terbebani. Tanggung jawabnya. Terus tawaran solusi yang dapat saya simpulkan yang pertama, mahasiswa perlu diberikan edukasi pengelolaan dana beasiswa agar dapat menggunakan bantuan keuangan secara efektif untuk mendukung kegiatan akademik seperti membeli buku, membiayai transportasi untuk kuliahnya, membayar uang kuliah, dengan mengadakan seminar tentang keuangan mahasiswa secara berkala. Yang kedua, perlu adanya forum mahasiswa penerima KIP kuliah untuk saling berbagi pengalaman, mengatasi hambatan psikologis, serta membangun solidaritas dan rasa percaya diri, dan perlu memberikan dukungan moral dan sosial agar mahasiswa lebih percaya diri dalam bersaing di lingkungan akademik. Yang ketiga, kampus perlu melakukan pendampingan rutin dan evaluasi berskala bagi penerima KIP kuliah agar memotivasi mereka belajar, terus prestasi mereka tetap terjaga. Bentuk pembinaannya dapat berupa mentoring akademik, bimbingan motivasi seperti memanajemen waktu, dan bertanggung jawab dalam belajar. Daftar pencarian istilah yang dapat saya ambil dari jurnal ini yaitu kapasitas intelektual, yaitu kemampuan mental untuk berpikir, memahami, bernalar, dan memecahkan masalah secara efektif. Yang kedua itu bidik misi, yaitu program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah yang ditujukan untuk calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Yang ketiga, afirmasi beasiswa, yaitu program bantuan pendidikan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang kurang mendapatkan akses pendidikan. Terus ada aksesibilitas, yaitu tingkat kemudahan sebuah objek atau lingkungan untuk diakses dan digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan orang yang kurang mampu. Yang kelima yaitu responden
yaitu dia subjek atau individu yang memberikan tanggapan, jawaban, atau data dalam suatu penelitian. Terus yang ke-6 itu angkat, kumpulan pernyataan yang disajikan kepada responden untuk dikumpulkan datanya. Lanjut jurnal yang ketiga, yaitu dengan judul Pemanfaatan Dana KIP Kuliah untuk Mendukung Pendidikan Mahasiswa dan Keluarga Prasejahtera. Nama penulis jurnal ini yaitu Dinda R. Sibagaria, Raudatul Jannah, Akbar P. Nugraha, dan Berlianti. Jurnal ini dikutip dari Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora yang terbit tahun 2025. Identifikasi masalah yang dapat saya ambil dari jurnal ini yaitu mahasiswa penerima KIP kuliah itu menghadapi banyak tahapan administrasi seperti verifikasi data berulang, pengumpulan dokumen, dan proses survei rumah yang memakan waktu. Hal ini menimbulkan beban tambahan dan menghambat efektivitas program. Yang kedua, dana KIP kuliah sering terlambat seperti UKT, buku, dan biaya hidup bertahan. Yang ketiga, sebagian mahasiswa belum memahami cara mengatur penggunaan dana KIP secara efektif. Akibatnya, ada yang menggunakan dana untuk keperluan non-akademik, sehingga tujuan program tidak sepenuhnya tercapai. Terus, mahasiswa penerima KIP belum sepenuhnya memahami mekanisme program seperti alokasi dana, tanggung jawab penerima, dan tujuan bantuan. Minimnya sosialisasi menyebabkan banyak penerima belum memanfaatkan dana secara maksimal. Terus, tawaran solusi yang dapat saya simpulkan yaitu pertama, pemerintah dan perguruan tinggi itu perlu mengembangkan sistem digital yang lebih efisien dan transparan untuk proses verifikasi dan pencairan dana KIP agar tidak memberatkan mahasiswa. Terus, tawaran solusi yang kedua, peningkatan ketepatan waktu pencairan dengan koordinasi antara kampus, Kemendikbud, dan bank penyalur perlu diperkuat agar jadwal pencairan dana tepat waktu sehingga tidak mengganggu proses akademik mahasiswa. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi pengelolaan keuangan, yakni perguruan tinggi dapat mengadakan pelatihan atau pendampingan khusus bagi penerima KIP tentang cara mengelola dana bantuan secara bijak dan sesuai kebutuhan pendidikan. Selanjutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan jumlah dana KIP untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa di era digital yang semakin kompleks seperti kebutuhan perangkat teknologi dan akses internet. Daftar pencarian istilah dari jurnal ini yang pertama, kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan persepsi subjektif dari individu atau kelompok, bukan pada data. Yang kedua itu akademis. Akademis adalah kata sifat yang berarti keilmuan, pendidikan, dan teoritis. Yang ketiga, alokasi dana, yaitu proses penentuan sumber daya keuangan untuk teman atau kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Yang keempat, efektivitas program, yaitu ukuran sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terus selanjutnya, lanjut jurnal keempat, yakni yang memiliki judul Analisis Kehidupan KIP Kuliah, Tinjauan Kualitatif Terhadap Pengalaman Mahasiswa Universitas Malikus Saleh Angkatan 2012. Nama penulis jurnal tersebut yaitu Fadia Yusa, Anissa Sitorus, dan Nur Saidah HS. Jurnal ini dikutip dari Jurnal Ilmu Kedisiplinan dan Nusantara yang terbit tahun 2014. Identifikasi masalah yang pertama, mahasiswa penerima KIP kuliah diwajibkan menjaga IPK tertentu, namun sebagian mengalami kesulitan dalam mempertahankannya akibat tekanan akademik dan faktor ekonomi. Yang kedua, kurangnya pendampingan dan monitoring dari pihak universitas karena tidak semua mahasiswa penerima beasiswa mendapatkan pembinaan konseling atau pemantauan rutin terkait perkembangan akademik dan kesejahteraan mereka.
Yang ketiga, akses informasi dan komunikasi yang terbatas antara universitas, mahasiswa, dan pihak pengelola KIP kuliah. Informasi tentang jadwal pencarian, prosedur administrasi, maupun perubahan kebijakan sering tidak tersampaikan dengan baik. Yang keempat, proses pendaftaran yang rumit dan membingungkan membuat mahasiswa merasa kewalahan dan akhirnya memilih untuk tidak mengikuti program ini. Jadi, tawaran solusi yang dapat saya simpulkan dari identifikasi masalah yang tadi, yaitu pertama, membentuk komunitas pendamping KIP kuliah di setiap fakultas untuk membantu mahasiswa menjaga atau menghadapi kesulitan akademik, memberikan program bimbingan belajar, dan memotivasi secara rutin. Yang kedua, melakukan evaluasi minimal 1 kali per semester terhadap pelaksanaan KIP kuliah, mencakup aspek finansial, akademik, dan kepuasan mahasiswa. Hasil evaluasi nanti digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pelaksanaan. Yang ketiga, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan universitas untuk memperbaiki sistem data penerima agar lebih akurat dan tepat sasaran. Terus selanjutnya, menyediakan panduan pendaftaran dalam bentuk booklet atau video tutorial yang menjelaskan langkah-langkah pendaftaran secara sederhana dan mudah dipahami. Daftar pencarian istilah yang dapat saya ambil dari jurnal ini, yang pertama, aspek krusial, yaitu hal-hal yang sangat penting atau genting dan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan hasil dari suatu situasi atau proses. Yang kedua, implementasi kebijakan, yaitu proses pelaksanaan dan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Yang ketiga, konstruktif, yaitu kata sifat yang artinya membina, memperbaiki, atau membangun. Komprehensif, yaitu adalah kata yang bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik. Lanjut, jurnal yang terakhir, yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Dana KIP Kuliah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi pada mahasiswa penerima KIP Kuliah UIN Raden Intan Lampung. Jurnal ini ditulis oleh Rani Winata, Rifa Khairunisa, Vicky F. Sanjaya, MSE. Jurnal ini dikutip dari Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan yang terbit pada tahun 2023. Adapun identifikasi masalah yang dapat saya ambil dari jurnal ini, yang pertama, sebagian mahasiswa KIP kuliah berusaha menyesuaikan diri dengan gaya hidup mahasiswa lain yang lebih mampu, sehingga dana beasiswa terkadang digunakan di luar kebutuhan utama pendidikan. Yang kedua, ketidakteraturan waktu pencairan dana menyebabkan terganggunya perencanaan keuangan mahasiswa yang mengakibatkan mahasiswa kesulitan mengatur kebutuhan kuliah dan hidup sehari-hari. Yang ketiga, belum adanya sistem pembinaan berkelanjutan terkait manajemen keuangan bagi penerima KIP kuliah, sehingga mahasiswa tidak memiliki panduan jelas dalam menggunakan dana secara efisien sesuai prinsip ekonomi Islam. Adapun tawaran solusi yang dapat saya simpulkan dari jurnal ini, yang pertama, mahasiswa itu perlu ditanamkan nilai-nilai ekonomi Islam seperti qanaah, yaitu merasa cukup, amanah, dia bertanggung jawab, terus tadbir, yaitu pengelolaan yang bijak, agar beasiswa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan, yaitu untuk berlangsungan studi, bukan untuk gaya hidup. Yang kedua, pemerintah perlu memastikan pencairan dana ini dilakukan tepat waktu agar mahasiswa dapat merencanakan keuangan dengan stabil tanpa harus berhutang ataupun kesulitan finansial di tengah semester. Yang ketiga, pelatihan literasi keuangan dan ekonomi Islam bagi mahasiswa penerima KIP dengan menyelenggarakan pelaksanaan manajemen keuangan berbasis syariah agar mahasiswa itu mampu menyusun anggaran, menabung, dan menggunakan dana sesuai kebutuhan prioritas. Daftar pencarian istilah yang dapat saya ambil dari jurnal ini yaitu literasi. Literasi itu adalah sekumpulan keterampilan
dan kemampuan individu untuk memahami dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk. Terus yang kedua, finansial. Finansial itu segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, baik dia pengelolaan aset, kewajiban, investasi maupun arus kas. Terus yang ketiga, manajemen. Manajemen itu seni atau ilmu mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Terus efisien itu apa? Efisien adalah mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat.